hadir ya? Iya. Oke. Kalian yel dulu deh SMK 1 ya. Oke. SMK Bisa. bisa. Luar biasa. SMK 1 Pasti maju. Oke, semangat ya. Sebelum kita mulai materi pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Bisa dipandu dengan ketua kelas siapa ya? Oke, silakan ketua kelas. Sebelum belajar dalam materi ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Lalu masih ada yang ingat? Masih tentang apa? Ya, Kahla? Bioteknologi pengolahan di bidang pangan. Ya. Nah, bioteknologi kemarin masih ingat apa bioteknologi? Ilmu yang mempelajari tentang teknologi terapan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk dan jasa yang akan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu tempe itu apa? Tempe terbuat dari makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Ya, apa lagi kira-kira tempe? Ya, Kahla. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai atau beberapa bahan lainnya yang diproses melalui fermentasi dari apa yang secara umum dikenal dengan daging tempe. Nah, dari ungkapan yang sudah kalian jawab tadi ya, ini akan masuk ke materi hari ini. Materi hari ini berkaitan juga dengan materi yang sebelumnya, ya, tentang penerapan bioteknologi di bidang pangan. Elemen pada materi ini perkembangan teknologi yang digunakan, proses kerja, dan isu-isu global di bidang industri dan pengolahan hasil pertanian. Kemudian capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan teknologi, pengolahan hasil pertanian, dan pengujian bukunya yaitu bioteknologi, nanoteknologi. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama memahami dan menjelaskan penerapan bioteknologi di bidang pangan. Diharapkan kalian bisa memahami, kemudian bisa menjelaskan penerapan bioteknologi itu apa. Kemudian yang kedua, dengan melakukan penyelidikan, kalian sudah observasi kemarin, mampu mengumpulkan data, berdiskusi, dan menggali informasi dari hasil pengamatan dan wawancara langsung ke industri besar atau sederhana. Peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi di bidang pangan ke dalam bentuk kesimpulan dengan baik dan benar. Jadi hasil observasi kalian untuk mengamati industri yang sudah kalian kunjungi, kalian akan mendapatkan data. Kemarin sudah mendapatkan data? Sudah. Mana saja nih data-data yang kalian dapat? Kelompok 1 di mana? Oh, di industri tapai ketan. Kalau kelompok 2? Tempe. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Tapai ketan. Kelompok 5? Tempe. Oke, sudah dapat semua ya hasil data yang sudah kalian kunjungi industrinya? Sudah? Semuanya di daerah di sekitar kalian ya? Masih di daerah Kuningan ya? Kerja berkelompok semua? Ya. Nah, setelah kalian mendapatkan data tersebut, nanti akan kalian masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang kedua. Kita lihat dulu sebelum kita memasuki materi.
penerapan bioteknologi itu ada bioteknologi konvensional. Contohnya dalam penerapan pembuatan yogurt. Pengolahan bahan pangannya menggunakan atau pengolahan produk susu, di mana susu itu dipasteurisasi, kemudian sebagian besar lemaknya dibuang. Itu untuk pembuatan yogurt. Pernah makan yogurt atau minum yogurt? Nah, pasteurisasi itu apa? Pemanasannya, berapa derajat yang akan dipanaskan, kemudian dibuang sedikit dari lemak susunya. Kemudian ditambahkan dengan mikroorganisme atau mikroba, yaitu Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Nah, inilah penambahan atau penerapan bioteknologi, pembuatan bioteknologi konvensional. Jadi penambahan mikroorganisme. Kemudian contoh yang kedua, keju. Keju ini juga sama, pengolahannya dengan produk susu, dari susu. Susu kemudian dipasteurisasi, suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Kemudian didinginkan menjadi 30 derajat Celcius. Keju mikrobanya yang ditambahkan adalah Lactobacillus dan Streptococcus. Sama nggak dengan yogurt tadi? Kita lihat, sama nggak? Kalau yogurt itu bulgaris ya. Kalau keju Streptococcus. Beda ya mikrobanya ya. Nah, kemudian pH turun dari susu terpisah menjadi whey dan didi. Ditambah enzim renin sapi muda atau klimosin, enzim buatan untuk mengumpalkan daging. Kemudian kita lanjutkan. Contohnya kecap. Pernah ya makan kecap ya? Sering. Nah, kecap, kalau kecap dua contoh yang tadi menggunakan produk susu. Kalau kecap pakai susu nggak? Susu. Kecap itu berasal dari kedelai, sama halnya tadi dengan tempe, ya. Nah, kecap itu kedelai yang awalnya penerapannya direbus terlebih dahulu, kemudian didinginkan, ditambah dengan bakteri asam laktat, fermentasi dan hancur. Nah, kalau kecap ini penambahannya dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae yang dibiarkan pada kulit gandum. Caranya direbus, kemudian didinginkan, ditambah tadi dengan jamur atau bakteri mikroorganismenya, kemudian difermentasi jadilah kecap. Kemudian contoh yang keempat, tape. Tape mungkin kalian sudah berkunjung ke industri, kalian sudah melihat sendiri ya cara pembuatan tape itu bagaimana. Ada tape dari ketan, ada tape dari singkong. Yang kalian kunjungi kemarin tape ketan ya. Oke. Nah, tape singkong ini bisa menggunakan setelah ketela pohon, singkongnya dikupas dulu, kemudian dicuci, kemudian direbus atau dikukus, kemudian ditambah dengan ragi. Ragi kemarin lihat raginya ya. Oke. Kemudian kalau sudah ditutup dan disimpan selama kurang lebih 1 minggu. Nah, dengan menggunakan teknik fermentasi, ditambahnya dengan ragi tape. Kalau fermentasinya itu kurang dari waktunya dan raginya pun kurang, maka tidak akan jadi tape. Rasanya rasa lebih ke singkong maksudnya, karena kurangnya ragi yang diberikan. Kalau misalnya kebanyakan raginya bagaimana? Nanti terlalu banyak alkohol dan asam. Ya. Kita lanjut, tempe. Tempe juga sudah ya kemarin ya, pabrik industri. Nah, tempe juga sama tanpa menggunakan susu. Tempe itu sama dengan menggunakan apa? Bahannya kedelai. Kedelai kemudian dicuci, direndam selama 3 jam, kemudian dibuang kulitnya. Oke. Terus dikukus atau didinginkan. Nah, kalau tempe ini sama, penambahan dengan menggunakan ragi atau mikroorganismenya atau mikrobanya ada beberapa. Ada Rhizopus oligosporus, ada Rhizopus thalasser, kemudian ada Rhizopus
Arrhenius dan Rhizopus oryzae. Jadi yang keempat ini bisa digunakan untuk penambahan fermentasi pada tempe. Gimana kalau misalnya kedelai itu tidak digunakan ragi, jadi nggak tempenya? Nggak bakalan jadi karena dia tidak difermentasi, ditambah dengan mikroba. Ya. Di telinga masyarakat Indonesia, olahan makanan dari biji kedelai ini telah menjadi industri rumahan baik diproses secara tradisional maupun modern. Di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Desa Banguntapan, terdapat industri tempe higienis yang telah menjadi percontohan nasional. Industri tempe Super Damsul ini menerapkan penggunaan peralatan modern dan perlakuan higienis dalam proses pembuatan tempenya. Usaha industri tempe dengan merek dagang Super Damsul ini dirintis oleh Syahrul sejak Maret tahun 1998. Damsul berasal dari bahasa Jawa yang diartikan menjadi kedelai. Dalam proses pengolahan kedelai menjadi tempe, pekerja dituntut benar-benar menjaga kebersihan, baik peralatan maupun bahan baku yang digunakan. Untuk proses pemasakan kedelai, industri tempe Super Damsul menerapkan sistem pemanasan dengan menggunakan uap panas atau steam. Sementara itu, untuk limbah dari rebusan kedelai dimanfaatkan warga sekitar untuk campuran makan ternak sapi. Dalam satu hari industri, tempe Super Damsul mampu memproduksi 1,2 ton kedelai. Untuk satu papan tempe dibanderol harga 5 hingga 7.000 rupiah, tergantung besar kecil ukuran tempenya. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara memberitakan. Nah, itu tadi contoh dari penerapan bioteknologi di bidang pangan. Produk tempe dan menggunakan peralatan tradisional jauh tertinggal dengan menggunakan peralatan modern. Iya. Kira-kira bagaimana? Tadi kan kalian lihat ngomong tadi itu menggunakan peralatan modern atau peralatan tradisional? Modern. Kalau secara logika nih, kalau menggunakan peralatan modern jauh lebih cepat dibanding dengan peralatan tradisional atau enggak? Lebih cepat. Kalau dalam penggunaan mikroba atau mikroorganismenya tadi ada 4 ya, Rhizopus tadi. Nah itu sama saja, hanya saja kualitas dan kuantitasnya jauh lebih bagus mungkin dibanding dengan yang tradisional. Dan hasilnya pun lebih banyak dibanding dengan yang tradisional. Kalau prosesnya itu sama saja. Kalau tertinggal atau tidaknya jelas sebenarnya karena tadi yang tradisional itu lebih banyak memproduksi dibanding dengan yang tradisional, ya. Dan kapasitas untuk penjualannya juga itu sama, lebih banyak sampai ke luar negeri. Kalau tradisional mungkin mencakup hanya daerah sekitar. Untuk lebih memperdalam, kalian memahami tentang penerapan bioteknologi di bidang pangan, terutama di bidang konvensional. Kalian ibu bagi jadi beberapa kelompok. Ada 5 kelompok ya yang isinya 4 sampai 5 siswa ya, 5 orang. Kalian nanti diberikan LKPD dan kalian isi dari hasil observasi yang sudah kalian dapat tadi. Kemudian kalian simpulkan. Ya, simpulkan dari yang sedikit penjelasan dari Ibu dan yang kalian sudah amati di industri yang sudah kalian observasi. Paham? Ada pertanyaan? Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan LKPD diisi.
berdiri biar lebih semangat. Ibu arahkan, kalian mengikuti. Setelah ibu arahkan, kalian mengikuti. Ibu tunjuk arahan ibu, kalian sebutkan. Contohnya begini. Marina menari di atas menara. Nanti kalau ibu bilangnya menara, kalian menara dulu. Menari kalian. Ya. Di atas. Jadi nggak untuk ibu sebutkan. Paham? Nah, kalau misalnya ada yang salah berarti belum konsentrasi. Kita mulai dulu ya, konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Oke? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara di atas. Marina menari. Bisa dibalik? Bisa? Bisa ya? Kalau yang belum ada yang salah berarti belum konsentrasi. Kita mulai. Di atas. Kita mulai awal aja biar ingat dulu ya. Oke. Marina menari di atas menara. Menara di atas. Marina menari. Ya, bisa? Di atas menara menari Marina. Wah, bisa. Ulang lagi, kita mulai. Menara menari di atas. Masih bingung. Oke, belum konsentrasi. Kita mulai. Marina menari di atas menara. Menara di atas. Marina menari. Menari di atas menara Marina. Marina di atas menara. Masih sekali lagi ya, belum konsentrasi penuh. Oke, di atas Marina menari. Menara menara menari di atas Marina. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi dari industri tapai ketan. Data yang kami dapat dari identitas industri: 1. Nama industri rumahan. 2. Bidang usaha industri makanan. 3. Nama produk tapai ketan. 4. Nama pemilik usaha Bapak Hasim Cahyadi. 5. Alamat usaha Desa Tarikolot, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. 6. Skala usaha NKM. Informasi proses produksi: 1. Bahan baku ketan, ekstrak daun katuk. 2. Bahan penunjang, daun jambu dan cita rasa. 3. Kapasitas produksi per hari 4 kuintal per hari. 4. Mikroba yang berperan ragi tapai. 5. Selama pembuatan produk 3 hari. 6. Karakteristik produk tidak tahan lama, tapi jika dikulkas bisa 1 bulan. 7. Manfaat produk bagi tubuh: menurunkan kadar kolesterol. 7. Manfaat produk bagi tubuh. 8. Tahapan proses produksi: penimbangan, pencucian, perendaman, pengukusan, penambahan ragi, dan pembungkusan. Faktor pendukung: suhu, keasaman, oksigen, dan ragi. Faktor penghambat: ragi tidak diayak, waktu fermentasi, ragi sedikit, debu. Peralatan yang digunakan: mesin pencuci, beras ketan.
Tapai merupakan makanan khas oleh-oleh Kuningan. Dengan mengelola ketan menjadi tapai, disinilah bioteknologi digunakan dalam bidang konvensional. Proses pembuatan ketan dengan bantuan teknik organisme ragi tapai. Ada kegagalan tapai berupa kurang ragi atau ragi tidak layak tapai. Waktu fermentasi yang terlalu lama maka akan mengakibatkan banyak penggunaan alkohol dan tapai menjadi asam. Maka pembuatan tapai harus dengan takaran ragi yang pas untuk digunakan. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat atau pertanyaan dengan kelompok 1? Kita lanjutkan dulu ya. Kelompok yang lain ada yang mau? Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakak, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi mengenai produksi tempe. Berikut data-data yang kami peroleh dari produksi tempe. Materi observasi: identitas industri, nama industri rumahan, bidang usaha industri makanan, nama produk tempe dan tahu, nama pemilik usaha Bapak Sugirin, alamat usaha Jalan Taman Mulia, Kabupaten Kuningan, skala usaha UMKM, informasi baku kedelai, bahan bekerja, bahan bakar, bahan bakar premium, minyak, tanah, listrik dan daging, produk putih serta memiliki aroma khas tempe. Tujuh, manfaat produk bagi tubuh: mengandung zat antibakteri yang mampu mengatasi berbagai penyakit infeksi seperti diare, menjaga kesehatan jantung, antioksidan dan antiinflamasi yang terkandung pada tempe, mampu melindungi pembuluh darah dari kerusakan inflamasi dan oksidatif sehingga membuat jantung sehat. Produksi yang dihasilkan sesuai dengan jumlah produksi yang dipasarkan. Ada pertanyaan dari hasil presentasi teman kelompoknya? Silakan. Ya, kelompok 3. Untuk kelompok berapa nih yang ditanyakan? Untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 dengarkan ya. Kalau misalkan produk tape diproduksi lebih dari 3 hari akan mengalami bagaimana hasilnya? Jadi kalau misalnya tadinya Ya, berdiskusi kalian sudah membuat hasil diskusi kalian dan mempresentasikan hasil observasi yang sudah kalian amati. Kira-kira kesimpulan apa yang diambil dari pembelajaran pada hari ini? Sebenarnya aplikasi teknologi konvensional yang paling banyak dilakukan dalam bidang pangan adalah fermentasi. Fermentasi merupakan metode pengolahan pangan di mana terjadi perubahan Ya. sebaran dari proses dan memanfaatkan bagian biologis baik golongan alami maupun bakteri. Ya. Jadi konvensional itu walaupun mereka sudah menggunakan peralatan yang modern, tapi tetap disebut sebagai bioteknologi konvensional karena mereka menggunakan mikroorganisme dan difermentasi. Tujuan dari fermentasi itu apa? Contoh tadi tape ya. Kalau dia sudah difermentasi dan ditambahkan dengan mikroorganisme pada tape, contohnya ragi tape, rasanya apa tadi tapenya? Kalau sudah dicampur fermentasi manis, dan dicampur gula enggak, tapi dia menjadi manis. Kok bisa jadi manis? Karena ditambah dengan mikroorganisme ragi tape dan difermentasi. Kenapa? Fermentasi itu dapat mengubah karbohidrat, contohnya pati atau gula, menjadi alkohol dan asam. Nah, gulanya itulah akhirnya dengan fermentasi ada perubahan karbohidrat, rasa manis, glukosa yang ada di dalam tape tersebut. Maka tape ada rasa-rasa asam dan rasa manis.
yang sudah kalian pelajari ya dari awal tadi sampai kalian diskusi, dan minggu lalu juga kita sudah belajar dasar dari bioteknologi itu. Silakan kalian mengisi, nanti Ibu akan membagikan kertas soal. Kalian isi, Bu kasih waktu selama 5 menit. Ya, silakan diisi sesuai dengan kemampuan kalian dalam memahami penerapan bioteknologi di bidang pangan. Ya. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Lebih bisa memahami ya, dan bisa menerapkan pembelajaran pada hari ini dengan materi penerapan bioteknologi di bidang pangan. Nah, untuk tugas di rumah, kalian membuat atau membaca dulu deh, membaca tentang materi yang selanjutnya sehingga pas kita pertemuan selanjutnya lebih mudah memahami. Kalian membaca tentang nanoteknologi di bidang pangan. Ya, itu untuk tugasnya. Jangan sampai tidak dibaca ya tugasnya ya. Hanya membaca dulu. Hanya membaca saja tugasnya. Oke. Nah, kita tutup saja materi pada hari ini dengan membaca doa dulu. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.